Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Yuk. Al-imanu utawi iki iku iman. Bil Isra'i kalawan Isra wal mi'raj lan mi'raj. Wa mimma iku setengah sanging perkara. Yajib bukan wajib. Apa yatiqadu ngeyakinaken mukallaf aidan halimale annallaha ta'ala temen sutuni Allah subhanahu wa ta'ala asra iku lumampahaken sinten ras Allah bi ing Rasul sallallahu alaihi wasallam lailan dalam waktu bengi minal masjidil harami sanging masjidil haram ilal masjidil aqsa temeka maring masjidil aqsa wa urija lan den munggahake sapa bi kelawan Rasul sallallahu alaihi wasallam minhu saking masjidil aqsa ilal mustawa temeka maring mustawa wa adalan wangsul sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Makkah temeka maring Mekkah walam yakun ora ono apa dzalika mungkunu Isra wal Mi'raj qadra lailatin kadari suwengi wa naulan sak temeni kelakuan bil jasadi iku kelawan jasati waruh lan runi wa anallah lan taman sutuni Allah syarafa mulyaaken sinten Allah ummatahu ing ummati Allah ufaddalahum ngutamaken sinten Allah ing ummatahu ummatahu ing ummati Rasul ummatahu ing ummati Rasul wa faddalahum lan ngutamaken sinten Allah ing Rasul ala sairil umami ing atase sekarini pira-pira umat Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi iki ku kelahirane Rasul sallallahu alaihi wasallam wayang bagi pantes apa ya rifayan tong ngawurui sapa mukallaf annahu satamani Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ulida dan lahirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah ono ing dalam tanah Mekkah fil makan ing dalam panggonan al ma'ruf kang den kenal apa makan bisukil lail kalawan sukul lail Gubailal fajri ing dalem sadurunge titik fajar shadiq atau subuh
Yaumal Itsnin ing dalem dina Senin. Tsani asyara tanggal 12 Rabiul Awal. Wa bu'itsa lan den utus sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam biya ing dalem Makkah. Wa hajara hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati tumeka maring Madinah. Wa qadima lan rawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaiha maring Madinah yaum tsani asyara ing dalem dina tanggal 12 Rabiul Awal. Wa tufiya dan setaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam fiya ing dalem Madinah Yaumal Itsnin dalam dina Senin. Wa dufina dan syariake Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha ing dalam Madinah. Wa umru hala utai umuri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa thalathun dallu wa situna lan suwida. Apa nih sanatan tahun nih? Wallahu alam bissawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar bagi kita semuanya umat Islam. Apa sih Isra? Untuk memahaminya agar supaya tidak salah paham apalagi gagal paham. Apa sih Isra? Isra itu perjalanan malam Rasul sallallahu alaihi dari Makkah menuju Baitul Maqdis, Palestina yang sekarang lagi dibombardir oleh Israel dan Amerika Serikat serta Belanda. Itu namanya Isra. Perjalanan Rasul itu hanya terjadi, kalau syar'an hanya terjadi pada Rasul. Kalau lugatan siapa saja yang jalan malam itu namanya Isra. Namun Mi'raj hanya dimiliki oleh satu orang. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj adalah naiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis menuju Mustawa. Jadi ini hanya terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah termasuk kategori mukjizat. Mukjizat dengan karomah itu hampir podo ya. Mukjizat dengan karomah hampir podo. Hanya saja tidak semua makaromah itu mukjizat. Namun mukjizat tentu karomah. Sekali lagi, Isra Mi'raj ini hanya milik Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang diri. Tidak ada lain. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini misi besar. Apa misi besar? Adalah terembannya beban Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya dengan membawa beban berat, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Sekali lagi, Rasul ditimbali dening Allah sampai mustawa. Itu tujuannya adalah mengemban amal. Jadi kita sudah paham betul apa itu Isra Mi'raj.
Apa itu karomah? Karomah itu kesaktian yang dimiliki oleh para wali. Apakah setiap orang sakti itu wali? Belum juga tentu. Belum tentu wali. Akhir-akhir ini, ngapunten, saya hanya meluruskan kepada kalian dan juga kepada pendengar semuanya. Oh, no, wong ngaku Isra semalam 70 kali. Mi'raj semalam 70 kali. Rasul saja seumur hidup beliau hanya sekali. Ini kok ada orang ngaku Mi'raj 70 kali. Menurut kalian masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Pernah dengar enggak video itu? Semuanya enggak ada yang benar dengar? Oh, iya, jadi di pondok. Gak mungkin lek ono wong ngaku Mi'raj sampai ping 70, jangankan sampai ping 70. Sekali saja itu mustahil. Kenapa? Karena misi Rasul sudah ditutup. Khatamil anbiya wal mursalin adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir-akhir ini kan Masya Allah, Masya Allah, dibungkus dengan agama, menjual agama, dibungkus dengan agama. Ya ceramah ini kan menjual agama, dibungkus dengan agama. Dan itu Isra Mi'raj terjadi kepada Rasul hanya sekali dan tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Ngoten. Pun selanjutnya adalah mauliduhu. Isra itu dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yakudalika, itu tidak sampai sehari padahal jangankan ke Baitul Maqdis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Dari Makkah Rasul berangkat bulan Muharram, makanya bulan kalender Hijriah dimulai dari Muharram. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah itu 12 Rabiul Awal. Berapa bulan, Rek? Berapa bulan? 1 atau 2 bulan. Perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis bagi orang yang berkendara, tadi kan Rasul melampah. Perjalanan orang dari Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina, kalau berkendara itu kuda ya atau onta, itu sebulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaluinya dari Mekah sampai Madinah, sampai Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis sampai Mustawa, turun lagi dan kembali ke Mekah itu tidak sampai semalam. Bahkan singkat. Kok bisa cek singkati ya? Yang ngono iku kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tanggal 12 Rabiul Awal, lebih dikenal dengan tahun gajah. Apa kok disebut tahun gajah? Karena Abrahah dari mana? Palestina ini negara apa namanya? Ya dari daerah sana. Lupa saya. Dari Tarim ya, kalau bisa dikenal lebih mudah dikenal Tarim, dari Yaman. Abraha dari Yaman itu mau menghancurkan Ka'bah. Abraha dari Yaman mau menghancurkan Ka'bah. Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Abraha memerangi Ka'bah, kalah tanpa musuh. Kenapa? Karena musuhnya adalah burung ababil.
Masya. Kok bisa? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu. Sekarang yang lagi hit, yang lagi hangat bahkan panas, bukan cuma hangat bahkan panas, adalah terbakarnya Amerika. Amerika terbakar ini tidak sampai sehari semalam. Iyalah, taruhlah sehari semalam. Berapa hektarkah yang terbakar? Ratusan, lebih, ribuan, puluhan ribu hektar. Padahal sekarang Amerika itu musim dingin. Musim dingin kok terbakar sebegitu hebatnya. Adapun penyebabnya wallahu alam. Taruhlah orang buat api unggun. Akal kita cuman api unggun rek. Kok sehari semalam sampai melahap puluhan ribu hektar, dan semuanya ludes. Bangunan yang sampai 15 tingkat hancur bagaikan tidak ada besinya sama sekali. Tuh, puluhan ribu hektar. Nah, ini netizen mungkin ini orang yang Islam ya. Ini dikaitkannya dengan kejadian yang di Palestina. Kan yang paling membantu segala peralatan dari Israel adalah Amerika. Bahkan termasuk bintang Hollywood. Bollywood apa Hollywood? Hollywood. Iku membantu banget akan dibasminya Palestina. Yang terjadi apa? Gigi jari. Semua hartanya ludes. Rumah-rumahnya ludes. Hanya dengan tidak sampai sehari karena kejadiannya hari Selasa kemarin. Selasa, Rabu. Memang sih ya sampai hari Kamis, Jumat masih ada. Tapi kan sudah tidak merambat lagi. Padahal pemadam kebakaran yang namanya pesawat itu pirang-pirang sampai datang dari luar negeri untuk membantunya. Lah, itulah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilingo nang akhirat, ilingo bahwa kita akan kalau saya yang ditunggu adalah tinggal satu. Apa? Mati. Kalau kalian yang ditunggu kan dua. Satu, rabi, ambil bari. Dua, mati. Yang paling pasti yang mana? Mati. Engke no mboten? Lah elengo nang iku. Padahal neraka itu sorga Arasatul Qiyamah. Jembatannya lebih kecil daripada rambut. Lebih tajam daripada silet gol. Karena silet yang paling tajam adalah silet, gak ada yang mampu menandinginya. Lebih tajam daripada silet gol. Lebih kecil daripada rambut. Mau melaku piye? Mau melaku piye? Yang bisa membesarkan Shiratal Mustaqim hanyalah amal kita masing. Semakin api semakin besar, semakin api semakin besar, semakin api semakin besar. Makanya minhum di antara mereka kalbalqil khatif, bagaikan petir nyampe surga, bagaikan kedipan mata, bagaikan angin, bagaikan sampai akhirnya melaku ngisot jatuh rutuh ngetok nang neraka. Nah, ini kejadian yang di Amerika saat ini. Padahal ini banyak air, ya. Banyak air, dibom fosfor, gak mempan. Lebih-lebih neraka. Neraka itu ketika kecemplungan menungso tambah barak. Duduk tambah padam, tambah barak. Waquduhan nas wal hijarah. Neraka tambah barak lan tambah barak. Sikil kita demi neraka tambah barak. Sikil kowe iku lho ya, apalagi awak-awane kita nyemplung kedemi barak. Masya.
Allah. Semoga kita semuanya selamat. Allahumma. Selanjutnya mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma, di antara yang wajib kita yakini adalah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tanggal 12 Rabiul Awal sebelum subuh hari Senin. Tentang tahunnya tadi sudah disinggung adalah tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena Abraham menyerbu Ka'bah dan rata-rata bangkainya Abraha dan kawan-kawan itu ada di satu tempat yang nama tempatnya adalah Subaikah. Subaikah ini kalau sekarang di luar temboknya ring ketiga Masjidil Haram, masjid yang baru selesai, belum selesai malah. Ini tembok, di sini tembok, di sebelahnya adalah Subaikah. Di sana juga terdapat makam sahabat pertama, yaitu perempuan yang dibunuh oleh Abu Jahal, sehingga Abu Jahal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil Abu Jahal. Juga di sana ada makamnya salah satu santri Imam Nawawi. Jadi Al-Ma'ruf, di mana tempatnya kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu tempat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan Sukulail. Sukulail itu kalau tengerane di Masjidil Haram adalah Babusa. Keluar Babus Salam, ocok minggok nyampe lah neng dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sekarang sudah menjadi apa? Bukan tempat lahirnya, yang sekarang menjadi maktabah perpus. Lah di samping perpus itu ada Zam-Zam Sabil. Kalau kalian nanti nyampe ke sana, ya kita semua lagi Allahumma amin. Karena ke Mekah Madinah itu nggak ada kapoknya. Saya sudah beristri ya. Ini ingin nambah istri lagi. Ada yang mau? Itu keinginannya kalah dengan inginnya ke Mekah lagi. Mekah itu tempat gersang tapi sangat dirindukan. Mekah tempat gersang tapi sangat dirindukan. Sukulail. Nah, itu. Sukulail itu adalah tempatnya dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus di sampingnya adalah Zam-Zam Sabil, di mana di Zam-Zam Sabil itu adalah Zam-Zam tapi gak adem. Nah, silahkan mandi sepuasnya. Silakan umbah-umbah sepuasnya, tapi ojo pipis di kono. Sampai mau bawa berapa ratus liter pun monggo, tidak ada yang melarang. Pokoknya iso gawai. Ini Zam-Zam Sabil. Di belakang Zam-Zam Sabil itu namanya ada gunung di atas, tidak semuanya. Di atasnya itu ada gunung namanya Jabal Ka'bah. Kenapa dinamakan Jabal Ka'bah? Karena Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah ngambil batu dari atas sana. Di atas gunung dibawa ke bawah. Di belakang Jabal Ka'bah, itu agak ke kiri sedikit, itu namanya Jabal Handama, gunung tertinggi di Mekah, bukan di dunia loh ya. Semoga tidak mendengar ceritanya saja. Allahumma amin. Wa bu'itsa fiha, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di Mekah. Terus hajara ilal Madinah. Rasulullah hijrah menuju Madinah. Rasulullah sampai di Madinah itu juga tanggal 12 Rabiul Awal. Sekali lagi tadi sudah disinggung, kalender Hijriah diawali dari bulan Muharram. Kenapa? Karena Rasulullah hijrah itu dari bulan Muharram, Safar, Maulid. 2 bulan, 3 bulan perjalanannya jalan kaki. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berdiam di Mekah. Di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy sudah tahu semua bahwa Rasul ini hijrah ke Madinah karena orang-orang Islam sudah berangkat duluan. Dari Mekah ke Madinah itu arahnya ke utara.
Dari Mekah ke Madinah arahnya ke utara. Jadi di Madinah kalau sholat itu menghadap ke selatan. Kalau kita menghadap ke ware ruwedi ke barat, ya ke kiblat iyo ae. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung ke utara, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ke selatan. Diam beliau di Gua Thur. Di Gua Thur. Gua Thur tempat istilahnya tempat persembunyian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra. Ketika hijrah. Nah, di Gua Thur itu ada seekor ular. Kan Sayyidina Abu Bakar digigit kakinya sama ular. Pernah dengar cerita itu? Ya yang enggak cari ceritanya. Saya alhamdulillah mulai biyen umur sebelum balai sudah dengar ceritanya. Sampun. Jadi di sana itu ada ular yang matur kepada Allah Subhanahu wa taala, cek kepingin nyawang wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ular tersebut oleh Allah SWT diutus diam di Gua Thur itu selama 5.000 tahun, baru isok nyawang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiamat engko 5.000 tahun juga dari diutusnya Rasul. Berarti kan masih lama. Sekarang kan masih 1400. Allahumma ya semoga seger waras kabeh, panjang umur barokah manfaat. Allahumma. Digigit. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar melihat ada ular, lalu ditutuplah lubang tersebut agar supaya ular tidak sampai masuk. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah SAW mengendika seperti itu. Jadi olar tegenjak medure seborana. Ular ini bertapa selama 6.000 tahun gitu. Lupa saya, entah 5.000 entah 6.000. Topo tirakat. Nah, masalah sampean emansipasi wanita, kesetaraan gender kalah. Kenapa? Karena dulu Sayyidah Asma sudah memberi contoh. Sayyidah Asma dari dalam Sayyidina Abu Bakar menuju Gua Thur itu perjalanannya, kalau orang haji, orang umroh kan numpak bis, numpak mobil dari Mekah sudah nyampe ke Gua Thur. Bukan ke guanya, di gunungnya, ke atasnya Masya Allah. Nah, Sayyidah Asma sendirian setiap malam ngirim Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur tersebut. Sehingga suatu saat ketika Rasul malam ketiga, Sayyidah Asma membawa bekal Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Walam takun turbatuha, ceritanya seperti itu, dan tidak menemukan Sayyidah Asma tidak menemukan alat untuk diikatnya. Apa yang terjadi? Akhirnya sabunnya Sayyidah Asma disobek jadi dua, yang satu untuk bekal kehidupannya, yang satunya lagi untuk kelengkapan yang lain. Ketika Sayyidah Asma nyampe kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah langsung tersenyum sembari ngendika, innallaha abdalat nitaqaini fil jannah. Allah Subhanahu wa taala mengganti sabukmu dengan 2 sabuk di surga. Makanya pernah dengar siapa yang mempunyai 2 sabuk? Tidak pernah dengar cerita itu? Masya Allah. Apa lo yang kau dengar? Itu adalah Sayyidah Asma. Rasulullah SAW sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Disambut dengan tola'al badru alaina min saniyati wada. Itu kan Rasulullah SAW disambut oleh para sahabat di Madinah. Kalau sekarang dibuat penyambutan ketika aku ke rumah kamu sah. Akhirnya masuklah ke kamar kamu dengan sambutan ngono ta rek? Nggih no badan. Boten apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Pun sambutan mugi barokah manfaat. Al-Fatihah.
Yang tidur dicari siapa? Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.